Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kali ini. Untuk video ini kita ada di mata kuliah biologi manusia dan pertemuannya di pertemuan keempat kan ya. Dan sub materinya ada materi tentang senyawa kimiawi dan energi dalam sel. Mari kita ke bagian berikutnya. Untuk sub pokok bahasannya ada senyawa kimiawi dalam sel, dan yang kedua adalah energi dalam sel. Senyawa kimiawi dibagi menjadi ada senyawa organik dan juga ada senyawa anorganik. Dan untuk yang kedua tadi ada energi dalam sel. Jadi bagaimana proses sel membentuk dan menyimpan energi. Komponen kimia. Komponen kimiawi di dalam tubuh kita yang terdiri dari sel. Nah, di dalam sel itu masih terdapat bagian-bagian kecil yang kita sebut dengan organel sel. Dan di organel sel tersebut tersusun atas molekul-molekul kimiawi atau senyawa kimia. Ada juga yang dari senyawa kimia itu, molekul kimia itu terdiri dari atom. Jadi ada bagian kecil lagi ya. Kalau kita lihat kembali, ini contohnya, ini ada atom hidrogen, misalnya atom karbon, nitrogen, dan oksigen. Beberapa atom yang menjadi satu akan membentuk molekul, dan molekul yang bergabung, saling menggabung akan membentuk senyawa. Nah, itu yang pernah dipelajari dulu kan, yang pernah mendapatkan materi tentang kimia, pelajaran kimia. Nah, jadi sel itu bagian yang paling sederhana dan disebut juga dengan protosel. Dia sudah terlihat simpel, tapi jika dilihat kembali ternyata masih kompleks, tersusun dari berbagai macam bagian karena memiliki berbagai macam peranan. Nah, di situ ada asam nukleat, ada karbohidrat, ada asam amino, ada lipid. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, jadi sel itu dia termasuk struktur yang kompleks, kemudian terdiri dari berbagai macam penyusun. Nah, kemudian dia juga tugasnya tidak hanya sebagai replikasi saja, tapi juga untuk membentuk bagian yang serupa, yang baru, kemudian bisa melakukan fungsinya, misalnya melakukan metabolisme, menghasilkan energi, kemudian melenyapkan yang disebut dengan patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan akan masuk ke dalam sel. Kemudian sel sendiri di dalam tubuh, jika dilihat kembali ternyata 90% dari tubuh kita terdiri dari atom karbon, oksigen, dan hidrogen yang nantinya menyusun senyawa-senyawa organik yang ada di dalam tubuh. Yaitu yang kita kenal dengan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, berikut untuk komponen kimiawi ya yang ada di dalam tubuh. Ini tadi ada hidrogen, karbon, oksigen, itu komponen yang disebut dengan makro. Yang jika menyusun menjadi senyawa kimia disebut dengan makronutrien. Kemudian ada penambahan nitrogen,
fosforis, sulfur, ada sodium, magnesium, klorin, potasium, kalsium. Nah, ini yang kita dapatkan dari mineral. Ada juga yang menggabung dengan senyawa pada protein, pada karbohidrat, dan juga lemak. Nah, dan yang didapatkan dari mineral itu nanti yang kita sebut dengan senyawa anorganik. Oke, untuk komposisi sel dalam tubuh. Jadi, jika kita melihat sel, ternyata sebagian besar dari tubuh kita memang tersusun dari materi yang setelah membran sel, yaitu dia merupakan cairan sel atau plasma sel, dan di dalam plasma sel yang terdapat plasma sel itu tersebarlah struktur dari sel tersebut. Ada nukleus, ada mitokondria, ada aparatus Golgi, lisosom, peroksisom, dan berbagai macam lagi. Kemudian ikatan kimia itu senyawa kimia yang kita lihat yang saling berikatan disebut dengan ikatan kimia, karena antara atom satu dengan atom lain akan membentuk suatu molekul yang disebut dengan ikatan kimia. Nah, contohnya misalnya hidrogen. Hidrogen terdiri dari H2 atau atom hidrogen yang berjumlah 2. Kemudian air ada hidrogen dan juga oksigen yang saling berikatan, yaitu membentuk H2O. Kemudian amonia, ada nitrogen dan juga hidrogen sebanyak 3 atom. Ini ikatannya menjadi NH3. Kemudian ada metana ada karbon, ada hidrogen. Hidrogennya sebanyak 3 atom. Nah, di situ 4 ya. Metana. Kalau yang 3 itu namanya metil. Kemudian nanti ada etana. Berarti karbonnya ada 2. C2H6. Kemudian komponen kimia, sifat kimia itu juga bisa kita lihat dari kondisi keasamannya atau kebasahannya. Jadi tarafnya untuk nilai 7 adalah bersifat netral, dan kemudian untuk nilai di bawah 7 itu bersifat asam. Kemudian di atas nilai 7 maka bersifat basa. Jadi untuk substansi kimia biasanya untuk sifatnya bisa kita melihatnya dari sifat pH atau kelembapan, keasamannya ya, sifat keasaman atau kebasahan. Kemudian komponen organik, banyak sekali komponen organik, misalnya air ya. Kemudian air itu termasuk senyawa organik, dan sebagian besar dari tubuh kita terdiri dari cairan, sehingga sangat membutuhkan cairan. Selain itu, selain air, ada juga hidrogen, ada karbon, ada sulfur, ada nitrogen, fosfor, dan karbon dioksida, karbon monoksida, dan asam karbon. Nah, kita beranjak ke komponen organik atau senyawa organik ya. Senyawa organik itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan ada asam nukleat. Nah, walaupun asam nukleat itu kita tahu masih dalam
kelompok protein. Nah, protein yang di sini adalah yang dimaksud asam amino. Selanjutnya untuk karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini dibagi menjadi 3 kelompok, ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Nah, jadi berdasarkan susunan senyawa yang asalnya dari monosakarida, jika berikatan ada 2 monosakarida, maka disebut dengan disakarida. Nah, jika ada monosakarida yang berikatan lebih dari 2 molekul, maka disebut dengan polisakarida. Sama dengan protein, jadi untuk protein tadi ada asam amino, kemudian ada dipeptida, kemudian ada polipeptida. Ya, di sini jika ada 2 asam amino yang berikatan, nah ini disebut dipeptida, atau ini harusnya gambar di karbohidrat ya. Kemudian untuk lebih dari 3 rantai atau lebih dari 2 rantai disebut dengan polipeptida. Oke, ini contoh dari senyawa kimia pada karbohidrat. Nah, ini kalau monosakarida ada glukosa. Ini juga monosakarida. Ya, jenis monosakarida. Kemudian dari monosakarida itu berikatan dengan sama monosakarida akan membentuk disakarida. Di sini contohnya adalah sukrosa. Nah, ini dilarutkan dengan air menjadi larutan sukrosa. Kemudian ada tepung zat pati atau kita menyebutnya zat pati. Nah, di sini terdiri dari banyak monosakarida. Maka di sini adalah golongan polisakarida. Sama halnya dengan selulosa. Selulosa adalah golongan dari polisakarida karena terdiri dari lebih dari 2 rantai monosakarida. Oke, kita lanjut ke lipid atau lemak. Nah, lemak itu untuk rantai tunggalnya disebut dengan asam lemak. Nah, asam lemak dibedakan menjadi asam lemak tidak jenuh dan ada juga asam lemak jenuh. Kemudian ada gliserol dan ada trigliserol. Maaf ya, trigliserida. Oke. Kita lanjut untuk contoh dari asam lemak. Nah, asam lemak di sini ini yang asam lemak jenuh dan di sini asam lemak tidak jenuh. Jadi jika digabung dengan gliserol akan membentuk trigliserida. Nah, protein. Nah, protein untuk rantai tunggalnya ada asam amino, dan ada dipeptida, ada polipeptida. Nah, ini untuk rantai protein, contohnya ada asam amino yang disebut dengan glisin, ada alanin, banyak sekali macam-macam dari asam amino sendiri yang rantai tunggal. Nah, glisin dan alanin jika berikatan akan membentuk glisilalanin yang disebut dengan kelompok dari dipeptida. Nah, kemudian jika ada lebih dari 2 rantai alanin, rantai dari asam amino, jenis dari asam amino akan berikatan dan di situ disebutlah dengan rantai polipeptida. Ya. Nah, untuk asam amino kan macam-macam ya. Ini pembedanya ada 20 komponen, ada 20 macam-macam dan komponennya
ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada sulfur. Oke, kita lanjutkan. Nah, contohnya pada membran sel. Bagian membran sel yang terdiri dari masih ingat materi sebelumnya ada yang disebut dengan polilipid, fosfolipid. Nah, fosfolipid terdapat karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemak. Nah, fosfolipid itu jadi untuk lemaknya yaitu gliserol. Gliserol itu juga berikatan dengan fosfat. Nah, makanya kemudian disebut dengan fosfolipid. Selanjutnya di bagian bawahnya yaitu ada rantai kolesterol. Nah, rantai kolesterol yaitu golongan dari lemak juga sebetulnya. Nah, ini kalau dijabarkan dari kepalanya terdiri dari kolin. Kolin itu kan salah satu dari protein ya. Kemudian ada fosfat. Fosfat termasuk dari mineral kan ya. Kemudian gliserol. Ada lipid. Nah, ini untuk ekornya. Jika dijabarkan, senyawa kimianya adalah asam lemak. Nah, untuk asam nukleat ini dibedakan menjadi dua kelompok. Ada ribosa, ada deoksiribosa. Nah, ribosa seperti ini untuk senyawa kimianya sangat berbeda sekali karena untuk deoksiribosa itu ada ikatan rangkap. Jadi sama ribosa yang susunannya sama tapi terdiri dari dua ribosa. Jadi akan membentuk deoksiribosa. Nah, dari asam nukleat tadi dapat diuraikan terdiri dari berbagai macam asam yang basa nitrogen ya, maksudnya basa nitrogen yang berikatan dengan asam nukleat. Nah, di sini ada sitosin, ada tiamin, ada adenin, ada guanin. Nah, jika teman-teman masih ingat materi tentang genetik, tentang gen, tentang kromosom, di situ diuraikan terdapat basa nitrogen yang jika berikatan akan membentuk suatu proses yang bisa selanjutnya terjadi reproduksi sel. Nah, di situ ada peranan dari sitosin, tiamin, adenin, guanin yang ini merupakan pesan genetik yang ada di dalam nukleus yang kita sebut dengan DNA, RNA. Nah, kemudian dari dua asam nukleat tersebut perbedaannya adalah pada urasil, gugus urasil yang biasanya terdapatnya hanya pada RNA. Nah, sini. Dan tidak ditemukan pada rantai DNA kalau untuk urasil. Ya. Kemudian komponen anorganik, di sini kita bisa menemukan sodium, potasium, magnesium, kalsium, barium, boron, aluminium, silika, fosfor, dan juga zat besi. Dan semua itu merupakan mineral yang kita dapatkan dari sumber makanan yang biasanya kita menyebutnya ada kandungan mineral. Nah, bagaimana pembentukan energi di dalam sel? Nah, di sini proses pembentukan energi aktivasinya. Jadi, energi itu dari reaksi pertama masih rendah, kemudian
dia akan sangat tinggi pada saat enzimnya pada waktu maksimum dan akan menurun setelah dihasilkan energi. Kemudian reaksi dari prosesnya itu akan dibentuklah ATP untuk disimpan jika tidak digunakan lagi dan akan diubah menjadi bentuk lain, misalnya panas atau berupa senyawa kimia yang bisa menggerakkan otot yang ada di dalam tubuh kita. Ini gambaran dari pembentukan energi yang ada di membran mitokondria. Nah, di situ ada enzim yang membantu membran di antara matriks. Nah, di situ membrannya membantu pembentukan atau sintesis ATP. Nah, kemudian dari enzim, siklus enzim itu akan yang disebut enzim deoksidasi, kita menyebutnya makanya reaksi oksidasi dan respirasi kalau yang ada di mitokondria, ya. Nah, di situ akan terjadi pembentukan asetil-CoA dan kemudian asetil-CoA membentuk kembali, selanjutnya membentuk gliserol fosfat asil transferase. Dan di dalam mitokondria terjadi pompa proton, ya. Makanya bisa dihasilkan ATP. Karena untuk menghasilkan energi pun dia juga membutuhkan molekul kimia, ya. Nah, untuk molekul yang kita dapatkan dari makanan ada lemak, ada karbohidrat, ada protein. Nah, ini komponen utama pembentukan energi. Kemudian dipecah, untuk lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, untuk karbohidrat dipecah menjadi glukosa, dijadikan sukrosa, dan macam-macam tergantung jenis karbohidrat yang dikonsumsi. Kemudian untuk protein yang mudah diserap adalah asam amino. Jadi untuk sumber makanan yang mengandung protein kemudian diserap oleh tubuh dan diubah menjadi asam amino. Kemudian dari pemecahan zat makanan tadi diubah menjadi asetil-CoA. Nah, selanjutnya akan terjadilah siklus asam sitrat, ya. Di situ ada peranan enzim beta oksidasi yang ada di mitokondria. Nah, kemudian terjadilah rantai respirasi yang hasilnya adalah ATP, adenosin trifosfat, oksigen, dan hidrogen air, ya. Ini. Untuk sisa dari metabolisme ada yang terbentuk adenosin fosfat. Jadi kalau di sini nanti akan diproses kembali untuk digunakan pada metabolisme selanjutnya. Oke. Di sini masih dalam rangkaian pembentukan energi pada mitokondria yang menggunakan beberapa substrat yang pembentukannya NAD dan NADH. Ya. Jadi untuk proses pembentukan energi itu macam-macam sekali. Ada siklus Krebs, ada siklus asam pirufat, ada siklus yang kita menggunakannya adalah di sini ada sitokrom, ya. Kemudian dari sitokrom itu digunakan oleh mitokondria dan hasilnya adalah air dan oksigen serta molekul hidrogen. Nah, di sini
Untuk siklus Qi-nya, hasil dari siklus Qi, kemudian selanjutnya kita lanjut ya. Jadi dalam mitokondria itu terdapat proses pembentukan energi yang membutuhkan zat makanan yang tadi kita lihat, terdapat lemak, terdapat karbohidrat, dan protein. Itu kebutuhan utama yang digunakan sel dalam pembentukan energi. Kemudian bagaimana kita untuk memproses pembentukan energi itu? Nah, mitokondria melakukan pembentukan energi di dalam organel yang disebut mitokondria. Kemudian di dalam mitokondria menghasilkan enzim-enzim yang fungsinya untuk membantu proses pembentukan energi. Selain itu, mitokondria juga membutuhkan ion-ion yaitu kalium, natrium, kalsium, magnesium, dan pirufat ya, untuk melakukan pompa proton, sehingga terjadilah pembentukan energi. Ya, di sini kalau penggambaran pada pembentukan energi di dalam organ, jadi di dalam organ itu kan juga terdapat sel-sel, banyak jaringan, dan jaringan dibentuk oleh sel. Nah, di dalam sel itu terdapat mitokondria. Nah, pembentukan energi terjadi pada membran mitokondria. Nah, terjadinya melalui berbagai macam siklus. Ada siklus Krebs, siklus glikolisis, kemudian siklus asam pirufat, dan terjadi oksidasi fosforilasi ya. Dan hasilnya adalah energi. Oke, di situ energi akan berputar, digunakan oleh sel untuk menghasilkan aktivitas yang lain. Ya. Jadi untuk penyimpanan energi sendiri, jika masih biasanya untuk ATP itu jika masih tersisa dan tidak digunakan lagi, maka ATP akan diubah kembali menjadi karbohidrat, dan karbohidrat akan diubah menjadi lemak. Jadi untuk sisa energi yang dari metabolisme di dalam tubuh, di dalam sel, akan diubah menjadi lemak, dan penyimpanannya terjadi pada organ hati. Nah, ini kita bahas di bagian selanjutnya ya. Baik, untuk kali ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.